Membuktikannya kita lihat dalam sejarah. Apakah Nabi pernah mengharamkan musik? Pernah. Memahaminya adalah dengan kaidah lagi. Kaidah adalah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, atau sebaliknya. Kan itu kan lagu, ya. Ada musiknya, ada syairnya. Siapa yang mau mengharamkan lagunya Maher Zain? Ustadz, saya pernah dengar musik itu haram, tapi saya ragu karena saya suka musik. Tolong penjelasan dalil tentang pengharaman musik. Ini dalil haram musik ya, di antaranya dalam surat Luqman, ya, minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian ulama ya seperti Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari, ya, Syarah Sahih Bukhari, ya, versi Ibnu Rajab, dia mengatakan bahwasanya dimaksud dengan nyanyian tersebut adalah nyanyian yang disertai dengan musik. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat beliau karena beliau mengatakan tafsiran tersebut muncul dari Ibnu Mas'ud tatkala kaum muslimin sudah bercampur dengan orang-orang Romawi yang masuk Islam dan kebiasaan mereka adalah menyanyi sambil musik-musikan. Maka ayat ini berkaitan dengan musik, ya. Kemudian dalam hadis dalam Sahih Bukhari Nabi SAW mengatakan la yakunana aqwamun min ummati yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik. Ini Rasulullah mengkabarkan akan ada umat yang model begini, menghalalkan zina, yang menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan juga menghalalkan alat-alat musik. Ini menunjukkan alat musik hukumnya haram. Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat 4 mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik. Sampai beliau mengatakan kalau ada orang mencuri alat musik maka tidak perlu dipotong tangannya. Ya, tidak perlu. Kenapa? Karena itu hukumnya seperti mencuri babi dan seperti mencuri bir. Sama-sama hukumnya haram. Jadi kalau ada barang, karena asalnya barang haram memang ditiadakan. Oleh karena kalau ada yang mencuri alat musik maka tidak perlu dipotong tangannya. Demikian juga beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Um, kalau ada orang yang masuk ke rumah seorang muslim, misalnya kemudian dia pun ada orang muslim tersebut punya alat musik, kemudian dia merusak alat musik tersebut, maka dia tidak perlu ganti. Dia tidak perlu ganti. Oleh karena sering saya sampaikan, kalau antum pergi ke toko alat musik, antum masuk hancurkan alat musiknya. Antum bilang, Imam Syafi'i mengatakan demikian. Kalau saya hancurkan tidak perlu ganti. Kata dia, tidak usah ganti, tapi tolong masuk kantor polisi, ya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena semuanya, ulama 4 mazhab semuanya mengharamkan apa? Musik. Dan kenyataannya musik ya adalah melalaikan. Kita semua tahu musik apa? Melalaikan. Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik, ya. Akhirnya apa? Ada nada dan dakwah misalnya. Lagi dakwah yang hadir laki-laki perempuan waktu joget-joget. Apakah dengan joget gini nambah iman, ya ikhwan? Pikir sendirilah. Orang joget-joget nambah iman, nambah teler bukan nambah iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita akan melanjutkan kajian kita sampai pada surat Luqman ayat 6, ya. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udunayhi waqran fabashshirhu bi'adzabin alim. Wa minan nasi,
dan iku di antara manusia man utawi ada orang yang yashtari membeli sapa dia man, membeli ing lahwal hadisi. Apa itu lahun artinya? Lahun artinya apa? Sesuatu yang sia-sia. Masa sia-sia apa lagi? Kadang-kadang diartikan dengan sesuatu yang melalaikan. Jadi kalau lahwal hadisi artinya adalah al-hadis. Al-hadis itu apa artinya? Perkataan yang melalaikan, perkataan yang sia-sia. Kenapa disebut dengan sia-sia? Karena dia melalaikan, dan lalai itu adalah perbuatan yang sia-sia. Paham ya? Yang dimaksudkan lahwal hadis adalah ma, sesuatu yang yulhi, membuat lalai, minhu darinya. Atau ini apa jadinya? Ma yulhi minhu, karenanya ya, amma dari sesuatu yang yakni bermanfaat apa ma. Jadi lahwal hadis, perkataan yang sia-sia itu adalah sesuatu yang membuat seseorang menjadi berpaling dari sesuatu yang bermanfaat. Apa itu? Al-Qur'an ya. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla. Tujuannya apa? Liyudilla, agar menyesatkan sapa man bi fathil ya'i, utawi kata yudilla bi fathil ya'i itu bisa dibaca dengan fathah ya-nya. Berarti liyadilla, supaya tersesat sapa dia man, wa dhammiha, dan dhammahnya ya, berarti liyudilla. Bisa dibaca dua, liyadilla, liyudilla, agar sesat sopeman, atau agar menyesatkan sopeman, menyesatkan an sabilillahi, dari jalan Allah, ay tariqil islami, dari jalan Islam, bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu, wa yattakhidha, liyudilla wa yattakhidha. Paham ya ini ya? Namanya apa ini? Ataf, liyudilla wa yattakhidha, dan mengambil sopo diaman haing apa? Sabilillah, kalau tariqil Islam, kalau di luar ayat Al-Qur'annya, tafsirnya itu bin nasbi, wayat takhidha itu utawi kata wayat takhidha, frase wayat takhidha tadi itu iku bin nasbi, dibaca dengan nasab, atofan, karena atof, an ala yudilla, atas kata yudilla, atau kepada kata yudilla, mengikuti kata yudilla, karena ada liyudilla, maksudnya adalah waliyattakhidaha, wabir raf'i, dan bisa dibaca rofa, ala yashtari, atofnya kepada yashtari, wa minan nasi may yashtari wa yattakhiduha. Paham ya? Wa yattakhidha, dan mengambil sapa dia manha ing sabilillah, mengambil ing, kalau ini sebenarnya ya ayat-ayat Allah ini ya, wa yattakhidha ha, itu ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ya yang menunjukkan ke jalan Allah. Wa yattakhidha huswa, wa yattakhidha, dan mengambil sapa dia manha ing sabilillah, mengambil ing, atau hal juga boleh, huswan hale, sebagai olok-olok, ay mahzuan, olok-olok, biha, diolok-olok, biha, dengan sabilillah, ayatillah di sini ini. Ulaika, utawi mereka, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha huswa. Orang yang demikian itu bagaimana? Ulaika lahum adzabun muhin. Ulaika, utawi mereka. Nah ini perhatikan dengan baik, kalau kalian nanti mengajar harus kalian jadikan sebagai khobar jumlah. Bacanya menjadi ulaika, utawi mereka itu, iku lahum adzabun muhin. Lahum iku bagi mereka, adzabun utawi siksaan, muhinun yang menghinakan. Aidu ihanatin, yang menghinakan, yang memiliki kemampuan untuk menghinakan. Tadinya begitu. Jadi dzu ihanatin itu adalah memiliki kemampuan untuk penghinaan, kemampuan penghinaan, berarti yang menghinakan. Nah, orang yang begitu tadi itu bagaimana? Wa idza tutsla, dan ketika dibacakan alaihi, atasnya man yashtari lahwal hadits,
Apa yang dibacakan? Ayatuna, ayat-ayat kami Allah. Yang dimaksudkan ayatuna adalah Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Jawab idza walla mustakbiron, walla maka berpaling sapa dia man mustakbiron hali dalam keadaan sombong, ay mutakabbiron sombong. Ka'allam yasma, seolah-olah tidak mendengar sapa dia man ha ing ayatuna. Nah, ka'anna fi udunaihi, seolah-olah iku fi udunaihi di dalam kedua telinganya man apa wakron, apa wakron itu wakrun apa artinya? Sumbat, ay somaman sumbat. Wa jumlah tasbihi utawi kedua jumlah tasbih. Jumlah itu apa bahasa Indonesianya? Kalimat. Nah ini kalian harus ingat dengan baik bahwa ada kata-kata dalam bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia tapi kemudian mengalami pergeseran makna. Di antaranya adalah jumlah. Jumlah itu bahasa Indonesia jadi kalimat. Kalimat itu artinya adalah susunan kata, rangkaian kata. Padahal kalimat itu juga bahasa Arab. Kalimat itu bahasa Indonesianya adalah kata loh. Beda. Jumlah digunakan di dalam matematika, kalimat digunakan di dalam bahasa Indonesia kalau kita belajar itu. Artinya beda. Kalau jumlah 2 kali 2 jumlahnya adalah 4. Nah, kalimat jadi susunan kata. Kemudian kalimat yang mestinya maknanya kata itu apa itu? Kalimat itu artinya adalah kata, cuma satu kata saja. Tapi di dalam bahasa Indonesia artinya adalah susunan kata. Ini harus diingat-ingat dengan baik. Kemudian kalian memberikan perspektifnya ya. Wa jumlatat tasbihi utawi dua kalimat tasbih. Yang tasbih mana? Ka'allam yasma'ha dan ka'anna fi udhunaihi waqron. Wa jumlatat tasbihi iku halani. Keduanya menjadi hal. Hal dua-duanya. Min domiri walla, dari domirnya walla. Domirnya walla apa? Ya man ya. Awitsaniyati, atau yang kedua atau utawi yang kedua. Awitsaniyatu ya. Ya, bagaimana gitu ya? Awitsaniyatu utawi yang kedua maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah jumlah tasbih yang kedua berarti mana? Ka'anna fi udunaihi waqron iku bayanun, penjelas lil ula bagi yang pertama. Ka'anna fi udunaihi waqro itu adalah penjelas bagi ka'allam yasma'ha. Ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqron. Seolah-olah di dalam telinganya itu ada tadi itu ada sumbat karena itu karena ada sumbatnya itu maka tidak mendengar, ya kan? Maka dibalik nih, ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqro. Seolah-olah dia tidak mendengar karena seolah-olah di dalam telinganya ada sumbat. Fabasyir, maka berilah kabar gembira, maka engkau berikanlah kabar gembira Muhammad hu ingman ai a'limhu, beritahulah. Dari kata alima kemudian jadi a'lama. A'lama berarti memberitahukan, a'lim memberitahukanlah sapa kamu Muhammad hu ingman bi adzabin, dengan azab, alimin yang pedih, ai mu'limin yang menyakiti. Arti aslinya begitu ya, yang menyakitkan. Wa dzikrul bisyarati utawi penyebutan kata bisyarah mana? Fabasyirhu bi adzabin alim, beri kabar gembira kok dengan adab yang sakit, yang menyakitkan. Iku tahakkumun, apa artinya tahakkumun? Celaan, bihi dengan itu, bi adzabin alim. Tahakkumun celaan bihi dengan adzabin alim. Wa huwa utawi dia siapa ini yang dibicarakan tadi? Man. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis iku an-nadru, Nadr ibnul Harithi yang jadi putra anak Harith. Karena ada sopo dia Nadr, ada iku yakti datang al, bacanya apa ini? Al-hayrota atau al-hirota? Hiroh, al-hirota. Kalau hayroh apa artinya? Bisa diartikan bingung ya kan? Tuh hayrona di dalam Al-Quran itu.
Ya'ti al-hirata, ya'ti datang sapa an-nadhr, datang ing al-hirata, kota Hirah. Yattajiru berdagang sapa dia an-nadhr, fayastari, karena dia dagang, fayastari maka membeli sapa an-nadhr, membeli ing kutuba akhbaril a'ajimi, kitab-kitab atau buku-buku cerita-cerita tentang masyarakat non Arab. Jadi orang Arab membeli buku-buku yang isinya adalah cerita-cerita orang-orang ajam. Beli apa ini? Novelmu itu loh, Aulia. Ya, novel apa itu? Tinta berdarah. Apa? Soulmate. Ya. Ah itu novelmu itu termasuk ini enggak? Kutubah akhbaril a'ajim itu. Yang liyudillah. Lahwal hadis ya kan? Ya, itu novelmu, novelnya siapa lagi? Yang satu Zela. Terus ada lagi tuh Laini punya novel juga. Mana novelnya? Yang mana itu? Wah, Suraya masih agak lumayan Suraya judulnya. Kalau Tinta Berdarah sama Soulmate itu apa itu isinya? Saya belum baca itu. Baru baca dikit-dikit karena Ahek baca itu. Terus wa yuhadditsu dan menceritakan sapa an-Nadhr Ibnul Harits biha dengannya nyapa tadi kutubah akhbaril a'ajim itu tadi, menceritakan ing ahla Makkah, penduduk Makkah. Wa yaqulu dan berkata sapa dia Nadhr mengatakan ing inna Muhammadan yuhadditsukum ahaditsa adin wa samuda wa ana uhadditsukum ahaditsa farisa warrumi. Ya, benar? Ya, oke, sampai di situ ya. Inna Muhammad dan sesungguhnya Muhammad iku yuhadditsu menceritai gitu, menceritai sama Muhammad, menceritakan kum ing kalian, menceritakan ing ahaditsa adin, cerita-cerita kaum Ad wa Samud dan kaum Samud. Wa ana sedangkan utawi aku, ini wawunya wawu apa namanya? Wahaliyah. Maka kalian harus mengartikan ini sedangkan. Perhatikan, kalau ada sesuatu yang berkebalikan maka wawunya itu adalah wawu aliyah. Jangan lupa wa ana sedangkan utawi aku iku uhadditsu menceritakan sapa aku kum ing kalian, menceritakan ing ahaditsa farisa, cerita-cerita masyarakat Persia, ya, cerita-cerita yang berasal dari Persia, dari Iran, warumi dan Romawi. Nah, karena tadi diberitahu begitu itu fayastamlihuna, maka menyenangi sapa mereka, menyenangi sapa ahlu Makkah, menyenangi ing hadisahu ceritanya, cerita Nadhr bin Harits, wayatrukuna dan meninggalkan sapa mereka, meninggalkan ing istima'al Qur'ani, mendengarkan Al-Qur'an. Ayat ini nih harus kita pahami secara komprehensif bahwa Nabi Muhammad itu berdakwah dan yang menghalangi dia itu, kalau menurut saya nih ya, secara umum yang menghalangi ada 3 kekuatan. Apa itu kekuatannya? Kekuatannya apa ini? Yang pertama adalah politisi, yang kedua adalah intelektual, dan yang ketiga adalah pengusaha. Loh, ujung-ujungnya ke situ lagi. Yang pertama apa tadi? Politisi, yang kedua adalah intelektual, dan yang ketiga adalah pengusaha. Kalau kita kita korelasikan dengan atau kita sesuaikan, kita matchingkan dengan tagline kita, jadi siapa? Yang menghalangi Nabi Muhammad itu siapa? Ilmuwan, kan berilmu, ya kan? Kemudian yang kedua, ya pengusaha, orang yang berharta, dan yang ketiga adalah politisi. Nah, ilmuwan ini jarang dikenal nih, seolah-olah Nabi Muhammad nggak menghadapi ilmuwan. Yang dihadapi Nabi Muhammad itu ada ilmuwan. Sebenarnya Abu Jahal itu adalah ilmuwan hebat, tapi kemudian karena dijuluki Abu Jahal itu seolah-olah dia orang bodoh, padahal tidak. Ya kan, sering saya ceritakan berkali-kali. Saya ceritakan berkali-kali bahwa Abu Jahal itu berarti artinya apa? Bapak kebodohan. Kalau di Indonesia ada bapak pembangunan, ini ada bapak kebodohan. Karena sebutannya adalah Abu Jahal, seolah-olah dia adalah orang yang bodoh, padahal dia itu adalah orang yang sangat
cerdas, bahkan dia sesungguhnya adalah filosof Arab. Karena nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Jadi tulisan Amr itu apa bedanya Amr dengan Umar? Kalau belakangnya ada, kalau ditulis itu ada wawunya, itu Amr. Kalau nggak ada wawunya namanya Umar, ya, dibaca Umar. Amr bin Hisham. Ya, Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini adalah orang yang hebat. Pada usia 25 sampai 30 tahun kira-kira, karena disebut di dalam beberapa literatur itu dia menjadi anggota Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kalau sekarang di Indonesia itu ya MPR atau DPR lah, ya MPR yang paling pas itu. Ya. Menjadi anggota Darun Nadwah pada usia 25 sampai 30 tahun yang disebut di dalam kitab-kitab klasik sebagai anak muda yang kumisnya belum tumbuh. Nah, gitu. Ya, kalau di sini nih adiknya Adit berarti kan. Kumisnya akan dipotong itu dia itu. Ya. Ya. Jadi kumisnya aja belum tumbuh, tapi sudah menjadi anggota Darun Nadwah. Padahal anggota Darun Nadwah itu biasanya usia 40-an tahun. Dia umur 25 sampai 30 tahun sudah jadi anggota Darun Nadwah. Karena apa? Karena memang kecerdasannya luar biasa. Kalau adu strategi, ya, berdebat tentang strategi bagaimana memenangkan suku Quraisy misalnya, ya, itu canggih sekali. Karena mereka kan selalu berkompetisi. Nah, Amr bin Hisham ini selalu memiliki ide yang cemerlang. Maka kemudian oleh kaumnya dia disebut sebagai Abul Hakam. Abul Hakam itu berasal dari kata Hakama, Abu, dan Al-Hakam. Hakam itu berasal dari kata Hakama, Hakama yahkumu hukman wa hikmatan. Maka anak saya namai yang satu hukma atana hukma dinina, yang kedua adalah atina hikmata millatina. Yang satu ya dimaknai dengan hukum. Hukum itu adalah hasil dari kebijaksanaan sesungguhnya. Yang kedua adalah hikmah, atina, ya Allah berikan kepada kami hikmata millatina, kebijaksanaan dari agama kami. Nah gitu ya. Jadi hukum itu adalah hasil dari kebijaksanaan. Nah, tadi itu Abul Hakam itu berarti adalah bapak kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam bahasa Yunani adalah Sophia. Cinta kebijaksanaan artinya adalah filosofia. Orang yang cinta pada kebijaksanaan adalah filosof. Maka Abul Hakam adalah orang atau bapaknya kebijaksanaan. Bapak kebijaksanaan berarti adalah filosof. Jadi Abul Hakam itu bapaknya kebijaksanaan, berarti orang yang cinta pada kebijaksanaan. Seperti saya, Abu Hukma berarti bapaknya Hukma atau orang yang mencintai Hukma, kan gitu. Bapak mencintai anaknya apa enggak? Ya gitulah cara memahaminya ya. Bapak pembangunan berarti orang yang mencintai pembangunan. Maka Abul Hakam artinya adalah filosof. Oke, paham? Tapi karena dia sangat membenci Nabi dan kemudian memusuhi Nabi, melakukan tindakan-tindakan yang nggak masuk akal. Bahkan pernah itu dia disebut sebagai Abu Jahal itu karena dia menimpuki Nabi dengan kotoran apa? Kotoran kambing. Ya, kotoran kambing itu satu versi sejarah itu yang paling kuat menurut saya kok kotoran kambing. Ditimpukin kotoran kambing, maka kemudian Nabi Muhammad kemudian menjulukinya sebagai Abu Jahal. Nggak mungkin orang Abul Hakam kok begitu gitu. Ini Abu Jahal nih. Maka kemudian dia disebut sebagai Abu Jahal. Ini politisi ini sebenarnya, politisi tapi namanya apa? Penguasa kultural lah karena ini. Kultural dan sedikit kultural karena di sana kan nggak dikenal negara seperti yang sekarang ya. Nah, itu adalah orang pinter. Siapa lagi orang pinternya? Orang pinternya siapa? Orang pinternya ini adalah An-Nadhr bin Harith. Ya. An-Nadhr bin Harith ini orang pinter. Dia orang pinter dulu. Nah ini gabung-gabung ini. Kalau tadi itu Abu Jahal itu anggap saja dia orang pinter dan dia adalah pemimpin suku. Berarti dia intelektual dan politisi, penguasa dia. Karena dia adalah pemimpin Bani Makhzum. Nah kalau ini An-Nadhr bin Harith ini adalah intelektual dan pengusaha. Tadi itu yattajiru fayashtari kutuba akhbaril a'ajimi. Maka ya orang dulu-dulu yang pintar-pintar itu ya bang orang kaya-kaya. Kalau kalian orang miskin ya susah jadi orang pintar. Ya.
Ya ada orang miskin pinter itu tapi jumlahnya nggak banyak. Yang bisa menempuh pendidikan itu ya orang yang punya uang. Orang yang bisa belajar kepada para filosof dulu ya orang yang punya uang juga. Maka kalau kita baca apa itu? Ala tanalul ilma illa bisittatin, itu kan wawasan dasar ya kan. Ingat-ingatlah kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saumbika an majmu'iha bibayan. Ini saya jelasin nih sampai sejelas-jelasnya. An majmu'iha fi bibayani. Apa itu? Zakain, cerdas, wahirsin dan hirs. Artinya kalau saya ambisius, zakain, wahirsin, wastibarin, dan sabar. Sabar yang luar biasa, punya daya tahan tinggi. Kemudian wabulghatin. Apa itu bulghatin? Bulghatin apa artinya? Nah ini yang mau kita bicarakan. Apa? Sangu artinya. Kalau nggak punya sangu ya nggak bisa belajar. Maka jangan modal dengkul ya. Mau belajar itu pakai sangu. Itulah yang kemudian melahirkan kata sekolah. Nah, dulu itu orang pergi ke mana? Para filosof di Yunani kuno itu harus punya ekole namanya. Ekole apa artinya? Waktu luang. Jadi sekolah itu apa? Memanfaatkan waktu luang untuk mendapatkan ilmu. Jadi kerja dulu setelah punya uang, kemudian pergi ke rumah Pak Filosof, pergi ke rumah para ilmuwan. Itu, paham ya? Jadi orang kaya itu. Nah ini adalah orang kaya yang pinter. Ada orang kaya yang pokoknya nyari duit aja. Kalau ini enggak. Ini orang kaya yang dengan kekayaannya itu dia fayas dari kutuba akhbaril a'ajimi. Dasarnya pinter, orang dia punya uang, uangnya digunakan untuk membeli kitab-kitab. Cuma yang dibeli adalah kutuba akhbaril a'ajimi, cerita-cerita yang enggak penting gitu loh. Ya. Tapi dia pada dasarnya adalah orang pintar, berarti dia ingin menyaingi cerita yang disampaikan oleh Nabi, karena Nabi itu artinya apa? Orang yang menceritakan juga, orang yang memberitahu. Berasal dari kata naba. Naba artinya apa? Berita. Nabaun memberitakan ya. Nah, nabaun itu artinya berita. Berarti nabiun adalah orang yang memberitakan, orang yang menceritakan informasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Berarti ini nyambung mestinya. Ya, fayastari kutuba akhbaril a'ajimi wa yuhadditsu biha ahla Makkah. Nabi Muhammad menceritakan tentang sesuatu, tentang cerita apa tadi? Cerita umat kaum Ad, kaum Samud, ya, umat Nabi Hud, umat Nabi Soleh berarti, kemudian umat Nabi Lot dan lain-lain. Nah, saya ini ingin menceritakan cerita orang-orang Persia dan Romawi. Nah, gitu. Nah, ini adalah tantangan Nabi Muhammad. Tantangan yang disebutkan ini adalah lebih pada intelektualitasnya, karena dia punya kapasitas intelektual, kemampuan bercerita. Nah, kemudian yang berikutnya yang dihadapi oleh Nabi Muhammad adalah yang bisa membuat orang jadi berpaling dari Nabi itu apa? Ya tadi kan, kalau tadi ini intelektualitas, tadi itu apa? Kekuatan politiknya, ya. Kemudian yang terakhir berarti apa? Harta kekayaannya yang membuat orang berpaling karena harta kekayaan itu mana ayatnya? Ayo, padahal sering kalian baca itu. Kok mengformulasikannya jadi kesulitan? Mana, Bill? Jadi harta kekayaan itu bisa memalingkan orang dan disebut di dalam Al-Qur'an secara detail. Kalau tadi ini wayat rukuna, taruh kayat ruku, wayat rukuna istima Al-Qur'an. Nabi Muhammad itu pernah ditinggal. Mana itu? Surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Terus wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha. Ini maksud saya wataroku kako ima. Ini yatrukuna istima Al-Qur'an. Nah ini
wa tarakuka qaima. Surat Al-Jumu'ah ayat terakhir ya kan? Nah, kalian harus langsung ke sana dong. Oh, ternyata yang memalingkan Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad itu banyak sekali. Tidak hanya intelektualitas dengan cara tadi itu intelektualitas yang apa namanya? Yang kacangan ya, yang recehan ini, ya kan? Cerita-cerita orang Persia dan Romawi tadi itu kan recehan. Tapi bisa memalingkan dari mendengarkan Al-Qur'an. Nah, ini harta kekayaan juga begitu. Wa idza ra'au tijaratan aulahwan ini disebut lagi di sini nih. Wa idza ra'au tijaratan berarti dua. Nah, tapi kita nggak sadar kadang-kadang baca ayat ini. Wa idza ra'au tijaratan dan apabila mereka melihat tijaratan wa idza ra'au dan ketika melihat sama mereka melihat ing tijaratan apa? Harta dagangan aulahwan atau lawan tadi itu apa artinya tadi? Sesuatu yang melalaikan aulahwan. Berarti ini nyambung. Infaddu maka ya berpaling sama mereka. Infaddu itu apa artinya? Ya, apa? Itu artinya apa? Segera menuju. Infaddu ya artinya berpaling ilaiha, berpaling kemudian menuju tadi itu. Kan ada itu ayat lan faddu min haulik. Ya toh? Apa itu? Coba ingat-ingat. Lan faddu min haulik itu loh. Mana kok lama sekali. Mana? Juz 4. Gimana? Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidhul qalbi lan faddu min haulik. Ya kan? Berpaling itu dari itu artinya. Nah, ini berpaling kepadanya maksudnya meninggalkan Nabi gitu. Ya. Infaddu ilaiha wa taraku dan meninggalkan sapa mereka ka ing kamu qaiman hale dalam keadaan berdiri. Jadi Nabi Muhammad khutbah, ketika khutbah itu ada dagangan datang, mereka kabur semua. Jadi yang memalingkan itu siapa? Yang memalingkan tadi satu politisi ya. Yang kedua tadi ilmuwan yang memiliki paradigma yang berbeda dan kemudian memang sengaja untuk membuat orang-orang itu nggak percaya pada paradigma yang dibangun oleh Nabi. Dan yang ketiga adalah pengusaha, yang ketiga adalah harta kekayaan. Nah, kita mau fokus nih. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Ini adalah buku-buku. Ya, berarti yang disebut di sini apa? Buku-buku. Tetapi ada versi sejarah lain, ada orang-orang yang membeli budak-budak. Ketika Nabi Muhammad itu berdakwah, kemudian mereka menyuruh budak-budak perempuan yang dibeli tadi itu untuk nyanyi-nyanyi agar orang yang tadinya mendengarkan Al-Quran kemudian berpindah mendengarkan nyanyian yang disampaikan oleh para budak perempuan yang apa bahasanya itu, yang bahenol ya. Bahenol kan bahasanya ya, masa gitu aja gak ngerti ya. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Bahenol itu bahasa Jawanya apa? Semlohe ya, pernah dengar nggak semlohe? Gitar Spanyol. Apa gitar Spanyol? Ya itu ya. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan ayat ini turun. Nah, kemudian oleh banyak ini ya orang-orang yang kategori ulama juga kemudian mengharamkan buku-buku. Nah, kalau buku jarang kan orang mengharamkan buku ya kan. Padahal yang dimaksudkan di sini dijelas di state oleh Syekh Jalaluddin adalah kutubah akhbaril a'ajib. Yang lain mengatakan yang dimasukkan itu adalah alat-alat musik loh gitu. Itu artinya apa? Yang dimaksudkan lahwal hadis itu ya berarti bisa buku, bisa alat musik. Tapi apakah ada ulama yang mengharamkan buku? Nggak ada kan? Nah, kalau toh misalnya ada yang mengharamkan, oh jangan baca itu bukunya aulia itu adalah lahwal hadis. Tapi kenapa nggak disamakan gitu? Disamakan dengan apa? Musik. Mestinya yang diharamkan itu adalah musik yang berfungsi seperti kitab yang tadi ini kutubah akhbaril a'ajib.
musik-musik yang membuat orang menjadi jauh dari ajaran Al-Quran. Paham kan? Analognya kan begitu ya. Nah sekarang bagaimana kita membuktikannya? Membuktikannya gimana membuktikannya? Membuktikannya kita lihat dalam sejarah. Apakah Nabi pernah mengharamkan musik? Pernah. Bagaimana cara memahaminya? Memahaminya adalah dengan kaidah lagi. Kaidah adalah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, atau sebaliknya al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Nah, sekarang kita bandingkan sekarang. Kalau tadi dengan membandingkan tadi, ya, lahwal hadis itu bisa nyanyian-nyanyian yang melenakan, bisa cerita-cerita yang melenakan. Kalau nyanyian-nyanyian ada syairnya, ada musiknya. Nah, sekarang yang dipersoalkan kan musik, ya kan? Kalau musik gimana musik? Menurut kalian halal atau haram? Halal atau haram? Nah, masih bingung, ya kan? Kenapa? Karena sering mendengar orang katanya haram, tapi kok enak, ya kan? Tapi kok kita sering mendengarkan dan sering mempraktekkan. Gimana mau mengharamkan? Oh, kalian juga main musik, ya kan? Siapa yang di sini bisa musik? Yang bisa gitar siapa? Firdaus. Firdaus kok bisa gitar dari mana? Hah? Bisa? Serius? Saya agak begitu percaya soalnya. Kalau Fajri masih agak lumayan, potongan ada. Nah sekarang kita lihat Nabi Muhammad pernah hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah ya dari Makkah ke Madinah ya. Hijrah kemudian disambut oleh orang-orang Madinah, disambut oleh sahabat-sahabat Ansor dengan rebana, ya kan? Bahkan di situ ada ini, kalau ini sejarahnya valid nih, dimuat oleh beberapa kitab hadis. Dan yang menyanyikannya bukan laki-laki, tapi yang menyanyikannya adalah perempuan. Coba cari hadisnya. Hadisnya mana hadisnya? Hadisnya ada di mana? Ibnu Majah. Coba hadis mana? Kita cari nih langsung ya biar lebih kuat nih. Ibnu Majah hadis nomor berapa? 1889. Ya, pakai apa itu? Aplikasi apa? Tafsirku ya. Tafsirku.com. Nah, silakan kalau mau buka tafsirku.com, hadis Ibnu Majah nomor 1889. Ya. Mulai dari haddatsana Hisyamun ibnu Ammarin, haddatsana Isa bin Yunus, haddatsana Aufun an Sumamata ibni Abdillahi an Anas bin Malik. Jadi hadis ini dari Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku marra bi ba'dil Madinati, lewat di mana? Melewati sebagian kota Madinah. Fa idza huwa bijawarin, maka ketika itu ada jawar, berasal dari kata gadis-gadis, artinya berarti itu jamaknya apa? Jariyah, bukan tetangga loh ya. Bijawarin yadribna, yang memukul, biduffihinna, memukul apa itu? Gendang atau rebana nih, biduffihinna, wayataghannina, dan menyanyi, wayakulna, dan mengatakan sama mereka bersyair. Gimana syairnya? Nahnu jawarim mim banin najjari, ya habbada Muhammadun min jari. Suaranya yang enak dong. Ulangi lagi. Nahnu jawarim mim banin najjari, ya habbada Muhammadun min jari. Gitu. Cengkoknya itu loh. Tapi ini bacaan ada dua nih yang saya temukan. Ada nahnu jawarim mim banin najjari, ya habbada Muhammadin. Ada ya habbada Muhammadin. Ada yang baca gitu. Coba nanti kalian cari teori bahasanya. Habbada itu. Tapi kalau di itu loh, di mana? Berjanji, ya kan? Habbadaik dusudatim wa fakhorin anta fil
anta fihil yatimatul asma'u. Saya sebenarnya ya hafal berjanji itu, tapi saya nggak pernah bilang-bilang. Ya kerjaan saya dulu tiap malam Jumat itu berjanjinya di rumah itu, di depan rumah. Ya. Itu habada ikdu sudadin. Kalau pakai habada ikdu sudadin berarti bacanya apa? Habada Muhammadun, ya kan? Kan ikdu sudadin, bukan habada ikdi. Berarti ini ya habada Muhammadun min jari. Nah, mereka menyanyikan ini pakai rebana. Kemudian ini kalau di hadis ini Nabi Muhammad cuma kemudian mengatakan begini, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata, ketika melihat tadi itu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mengatakan ing ya'lamullahu inni la uhibbukunna. Ya, ya'lamu mengetahui sapa Allahu Allah. Mengetahui ing inni la uhibbukunna. Ini sesungguhnya aku iku la uhibbu sungguh mencintai sapa aku kunna ing kalian. Gitu toh. Nabi Muhammad mencintai mereka. Berarti mencintai siapa? Mencintai perempuan-perempuan tadi ini loh. Maksudnya menyukai, senang gitu. Dengan nyanyian tadi itu. Makanya saya juga mau mencari lagi loh, membandingkan sumber yang mengatakan bahwa suara perempuan itu adalah aurat. Nah coba ini, nanti kita pasti ini akan mendapatkan serangan ini kalau mengatakan yang begini nih, karena ini mendobrak paradigma yang umum, tapi sesungguhnya orang ya sudah melakukannya. Ada banyak orang yang jadi qori'ah, perempuan jadi qori'ah. Lah kalau suaranya adalah aurat, lah kenapa kok jadi qori'ah? Loh gitu loh. Ada perempuan yang nyanyi yang baik-baik, ya nggak ada masalah gitu. Ya, tapi kok fatwa itu masih seolah-olah adalah fatwa yang benar, oh gitu, ya. Nah, kalau pakai hadis ini sekali lagi, suara perempuan didengar oleh Rasulullah, suara perempuan didengar oleh Abu Bakar. Rasulullah melihat, Abu Bakar melihat bahwa mereka menggunakan rebana, menggunakan alat musik. Memang ada satu versi sejarah bahwa Abu Bakar hampir melarang mereka, dan ini justru menunjukkan bahwa memang diperbolehkan. Ketika ini ya versi sejarah yang lain ya, ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar tadi masuk Madinah, melewati Madinah tadi itu, berjalan tadi itu, kemudian disambut oleh perempuan gadis-gadis Bani Najjar ya. Jawarin apa? Mim Banin Najjari ya, Jawarin Mim Banin Najjari tadi itu. Maka kemudian Abu Bakar berinisiatif ingin menghentikan apa yang mereka lakukan. Tapi kemudian Nabi Muhammad bilang apa? Coba cari itu, cari sejarahnya lagi. Harus begitu langsung ya. Jadi agar kalian tahu bahwa saya nggak ngarang gitu loh. Nanti kalau kalian hanya mendengarkan kemudian nggak mengoreksi saya, ya percuma juga kalian ngaji kok nggak punya inisiatif untuk melakukan apa namanya kritik lah ya, harus kritis gitu ya. Kemudian Abu Bakar coba ketik, cari sumbernya, cari buku-buku, kitab-kitab ya. Nah, Abu Bakar ingin menghentikan mereka, tapi Nabi Muhammad kemudian mengatakan, biarkanlah mereka menabuh rebana wahai Abu Bakar, hingga orang-orang Yahudi mengetahui bahwa agama kita ini tidak sempit. Nah, gitu ya. Jadi Nabi membayangkan juga kalau sampai Abu Bakar kemudian menghentikan mereka, kemudian Nabi mengharamkan mereka, dalam pikiran Nabi, orang-orang Yahudi akan mengatakan betapa sempitnya ajaran Islam itu sampai rebana aja diharamkan, begitu. Nah, dalam konteks ini ya, dalam konteks ini kita bisa mengetahui bahwa yang diharamkan itu bukan rebananya, tetapi adalah apanya? Ya dampak yang diharap, ya bukan dampaknya, yang diharapkan adalah tujuannya. Ya, paham kan? Yang diharapkan bukan barangnya, tetapi
barang ini digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk mendekatkan kita pada Allah, nyanyinya isinya adalah apa misalnya? Lagunya siapa? Bisa Sabian aja kalian ini. Yang lain dong, yang lain apa lagi? Nisa Sabian yang mana? Ibu Aisyah, ya. Siapa? Yang bagaimana itu? Aisyah. Iya. Terus apa lagi? Lagunya siapa? Maher Zain misalnya. Kan itu kan lagu, ya. Ada musiknya, ada syairnya. Siapa yang mau mengharamkan lagunya Maher Zain? Ya kalau saya bisanya cuma apa? Barokallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Malah isinya apa itu? Lah ya doa, isinya apa itu? Doa dari mana? Doa dari mana? Dari Rasulullah. Ketika Rasulullah mendatangi pengantin itu doanya adalah barokallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Gitu. Berarti yang disampaikan oleh Maher Zain itu apa? Hadis. Oh gitu. Nah coba kita sekarang ngarang lagu yang isinya adalah Al-Quran gitu loh. Berarti Al-Quran itu disampaikan dengan cara yang lebih menarik. Ya pasti nanti akan ada bantahan. Ya memangnya disampaikan Nabi itu nggak menarik. Ya menarik gitu, sesuai dengan konteks-konteksnya gitu, paham ya? Nah, ini kan repot kalau ngomong begini nih, nanti kemudian dianggap wah logikanya berarti yang disampaikan oleh Nabi nggak menarik. Ya disampaikan oleh Nabi itu yang sangat menarik. Ya tapi kan kita lihat tadi itu faktanya orang-orang yang menghadapi Nabi tadi kemudian berpaling loh, coba bayangkan. Artinya apa? Ya kita berdakwah itu harus sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Kalau berdakwah kepada anak-anak muda ya mungkin dibikinkan substansi-substansi dari Al-Quran dan hadis, kemudian dibikin kalimatnya itu nge-rap kan gitu, ya kan? Planet Nubuh kan saya bikinkan itu 7 kewajiban kita pada Al-Quran itu dinyanyikan oleh anak Nubuh, dibikin oleh Alwi itu. Mana itu? Yang pertama membacanya, saya aja sampai lupa malah itu. Cari aja itu. Membacanya, mengartikannya, kemudian menghafalkannya, merenungkannya, kemudian mengerjakannya, mengajarkannya, memperjuangkannya. 7 itu. Jadi nyanyian itu, nge-rap itu. Orang-orang tuanya senang-senang juga. Oh, ternyata anak saya bisa nge-rap juga ya. Gitu. Ya. Dan yang lain-lain senang. Dan saya lihat di bikin YouTube itu, coba lihat. Di YouTube yang nonton berapa? Yang nonton jauh lebih banyak dibandingkan YouTube kita yang isinya adalah kajian-kajian yang serius dan mendalam. Loh gitu. Ya. Saya bahas itu 7 kewajiban kepada Al-Quran itu saya bahas mendalam satu persatu. Yang nonton cuma berapa gitu. Gak ada yang nonton. Tetapi ketika dibikin nyanyian ternyata yang nonton berapa? Berapa? Sudah berapa itu? Coba itu yang saya kirim kemarin itu. Ada berapa? Hah? Lebih dari 700 itu yang nonton baru sehari apa 2 hari itu langsung lebih dari 700. Udah ketemu belum? Pokoknya lebih dari 700 lah yang nonton itu. Ya walaupun belum banyak tapi lebih banyak dibandingkan viewer dari YouTube yang membahas bahasan-bahasan yang serius. Nah itu problem kita. Memang YouTube ya media di Indonesia ini baru dinikmati oleh masyarakat Indonesia itu untuk hiburan, bukan untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah ini bedanya ini, kalian harus agak serius sedikit. Nah kembali lagi ke tadi, maka yang diharamkan itu sesungguhnya adalah tujuannya tadi itu, bukan alatnya, tetapi adalah tujuannya, bukan syairnya. Bikin syair, oh jangan syair. Loh faktanya ya walaupun penyair-penyair di dalam Al-Quran itu dibicarakan dalam konteks negatif, tapi ada pengecualiannya. Coba, mana ayatnya? Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam taro annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabi yanqalibun.
Surat apa itu? Asy-Syu'ara ayat berapa? Oh enggak. Ayat berapa? Asy-Syu'ara kok. Iya, Asy-Syu'ara ayat 224. Oke. Ayat 224. Buka dulu tuh. Ya, was-syu'ara utawi para penyair. Coba ini perhatikan. Kemudian menganalogkan kita itu. Harus menganalogkan. Was-syu'ara utawi para penyair. Penyair ini tukang apa? Bikin syair. Kalau syair lagu berarti liriknya, ya kan? Was-syu'ara utawi para penyair iku yattabi'u mengikuti hum ing as-syu'ara. Siapa yang mengikuti al-ghawuna? Siapa itu al-ghawun? Orang-orang yang sesat. Loh, disebut begitu. Berarti kan negatif. Ya. Kemudian kita baca Al-Qur'annya aja. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Melihat ing annahum fi kulli wadi yahimun. Annahum sesungguhnya mereka fi kulli wadin di dalam setiap apa? Lembah iku yahimuna. Apa yahimun? Mengembara. Karena mereka punya paradigma. Nanti cari. Kalian cari lagi. Ada lembah khusus untuk para penyair top. Misalnya siapa? Misalnya penyair-penyair top di sana di antara siapa? Loh, kalian mesti ngerti ini karena ini berkaitan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang majnun, tentang syair, tentang kahin. Nah, ini harus tahu nih, ya. Mereka itu mengembara di lembah-lembah untuk mencari khodam. Khodamnya itulah yang dianggap sebagai agen yang membuat mereka bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah dan memiliki apa namanya ramalan, ya, mengandung ramalan masa depan. Misalnya siapa? Ada ini namanya Imru'ul Qais yang terkenal, ya kan? Itu punya khodam, namanya siapa? Ayo. Kalau kalian nggak ada yang tahu, saya yakin kalian nggak ada yang tahu. Ini saya menelusuri referensi itu sampai, waduh, pokoknya saya sampai detil ini, ya. Sampai khodamnya tadi itu Imru'ul Qais itu saya cari. Namanya siapa? Ayo, kalau ketemu saya kasih hadiah kalian. Kalau kalian bisa menemukan saya kasih hadiah. Saya kasih kunci mobil. Serius, saya kasih kunci mobil. Kunci mobilnya ada 2 aja. Namanya siapa? Bill, tahu nggak? Tahu nggak? Ayo siapa? Khodamnya Imru'ul Qais. Nah itu nggak ada kalau di tulisan bahasa Indonesia nggak ada. Itu ada kitab khususnya itu yang bicara tentang syair-syair. Namanya Lafidh bin Lahith. Itu adalah khodamnya Imru'ul Qais. Kemudian ada lagi. Siapa yang terkenal siapa? Ada namanya Nabigoh Az-Zibyani. Nabigoh. Kalian kalau ketik Nabigoh itu ketemu. Tapi kalau kalian cari siapa khodamnya nggak akan ketemu. Itu kalau dalam pakai bahasa Indonesia. Nah, siapa itu? Nama khodamnya adalah Hadir bin Mahir. Itu. Hadir pakai H. Hadir bin Mahir. Kemudian siapa lagi? Penyair yang terkenal, penyair jahili, ya, yang paling terkenal itu namanya Antarah bin Shaddad. Coba ketik cari Antarah bin Shaddad. Itu siapa? Khodamnya namanya siapa? Jalid bin Zil. Nah itu namanya Jalid. Jadi di dunia jin itu ada binnya juga ternyata. Oh gitu. Nah, mereka itu ada di mana? Penyair-penyair hebat tadi itu mengembara ke lembah yang paling terkenal, yang memiliki jin-jin yang jenius, maka kemudian memunculkan kata jenius, itu berasal dari kata jin, itu adalah lembah Abqor. Maka ada namanya Abqori, maksudnya itu cerdas, karena itu merujuk pada lembah Abqor tadi itu. Paham ya? Nah, ini kembali lagi ke Al-Qur'an. Alam taro annahum fi kulli wadi yahimun. Wah, wawasan ini banyak sekali, luas sekali kalau kalian pelajari dengan serius itu.
Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka iku yaquluna, mengatakan bahwa mereka penyair mengatakan ing ma, sesuatu yang la yaf'aluna, tidak mengerjakan bahwa mereka ing ma. Mereka itu mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Misalnya apa? Penyair itu ya misalnya apa? Ya memuji tentang tentang kebaikan, tentang kedermawanan orang, tapi dia sendiri nggak mau melakukannya. Yaitu ibarat tukang ceramah. Tukang ceramah menyuruh pada kebaikan, orang senang, ya karena dia memerintahkan kebaikan, tapi dia sendiri tidak melakukan. Maka ini disebut wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka bohong itu, ya. Nah, kemudian dikecualikan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa dzakarullaha katsira wa antasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina dzalamu ayyamun qalabi yanqalibun. Ayat terakhir surat Asy-Syu'ara, ya. Yang dikecualikan siapa ini? Illal ladzina, kecuali orang-orang yang amanu, beriman sama mereka, wa amilu, dan beramal sama mereka, beramal ing as-solihati, yang baik-baik, wa dzakaru, dan mengingat sapa Allah mengingat sapa mereka, mengingat ing Allah katsiran, dengan banyak, dan seterusnya. Yang ditekankan di sini adalah, yang ingin saya tekankan adalah bukan penyairnya yang salah, tetapi isi syairnya ini yang dipersoalkan. Paham ya? Kalau isi syairnya bagus ya oke-oke saja. Kalau tadi nyanyian, bukan musiknya yang dipersoalkan, tetapi musik yang gimana gitu. Musik, mungkin ada musik yang di disco itu mungkin yang kemudian bikin orang jadi bersemangat untuk mabuk misalnya, ya. Atau syair. Ayo coba ingat nggak, ada syair yang kemudian membuat orang jadi berpikir ngeres misalnya. Tuh, saya pernah dengar itu. Yang di itu loh, bis Pantura itu arah Surabaya. Itu kan ada itu. Apa? Yang itu mending tuku satene apa? Mending tuku satene timbang tuku wedhuse. Ya itu kan. Mending tuku satene daripada itu timbang ya, daripada timbang itu timbang tuku wedhuse apa timbang rumat wedhuse? Timbang tuku wedhuse. Ya, itu sebenarnya apa? Itu kalimat yang diungkapkan untuk apa? Untuk jajan. Jajan apa? Jajan seks, ya. Jajan seks, jajan PSK. Kalau PSK kan jajan punya uang 100.000 dapat, ya toh. Tapi kalau menikahi kalian, nah, harus membiayai selamanya. Kalau beli kambing harus ngasih makan tiap hari. Nah, misalnya beli kambing kecil, nanti mau disembelih pada saat Idul Kurban, harus pelihara terus tiap hari. Tapi kalau cuma beli sate, ya tiap hari bisa, atau bukan tiap hari, pokoknya tiap pengen. Kalau duitnya ada ya bisa, ya. Atau duitnya yang bisa digunakan untuk beli kambing itu ya digunakan, tapi ya sewaktu-waktu pengen aja. Tapi kalau punya istri, mau pengen nggak pengen kan tetap ngasih makan, itu masalahnya, ya toh. Udah makan, beliin baju, ngasih sandang pangan dan gincu, ya kan. Nah itu berarti kan habis banyak duit. Nah mending tuku sate ini timbang tuku wedhuse. Manusia dianggap wedhus juga, itu kan nggak bener ya kan. Nah ini adalah paradigma berarti. Jadi tadi Nabi Muhammad mengajarkan paradigma yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nadhr bin Harith dan yang lain-lain itu mengajarkan paradigma yang sebaliknya, sehingga kemudian disebut liyudilla an sabilillahi wayat bi ghairi ilmi wa yattakhidaha huzwa. Paham ya? Jadi ada masalah kan? Ya sekarang kalian belajarlah musik sebaik-baiknya. Bikinlah syair yang sebagus-bagusnya. Saya di usia tua ini sekarang ya belajar musik, belajar matematika. Pokoknya yang dulu saya inginkan dan tidak tercapai, ya gara-gara apa ya, terkendala masalah fasilitas dan sebagainya, saya sekarang belajar. Di antaranya dua hal itu. Belajar matematika lagi itu karena udah lama kan saya tinggalkan. Ketika saya masuk
di ilmu sosial. Artinya kan kalau fisika kan harus masih ada matematikanya, ada kalkulusnya. Tapi setelah saya tinggalkan, milih di UIN jurusan tafsir hadis, udah nggak pernah bahas matematika lagi. Masuk ilmu politik, udah lupa malah ya matematika. Ya ada materi apa misalnya statistik yang perlu matematika, tapi ya udahlah nyari teman yang bisa, kemudian diajari prinsip-prinsipnya tahu, ya sudah selesai. Akhirnya nggak paham. Ya padahal matematika ini adalah ilmu dasar agar kita menguasai sains dan teknologi. Ya itu ilmu dasar tuh. Kemudian musik. Ya musik itu penting agar kita memiliki apa? Memiliki sense. Ya misalnya mau ngarang lagu, tadi itu syair yang bagus. Kalau nggak ngerti nadanya juga agak susah. Misalnya saya ngarang lagu itu Mars Monas Institute itu diiringi oleh ulum dulu itu. Karena saya kan buta nada. Nah, diiringi, oh ini cocoknya kalimatnya ini. Saya bikin kalimatnya. Ya, tapi yang mengiringi ulum. Oh, ini nadanya ke sini. Ini begini. Oh, cocoknya kalimatnya ini. Jadilah itu, membangun umat dan bangsa, kuatkan karakter pemuda, jujur cerdas, tegas bijaksana, berbuat sepenuh tenaga. Apa? Teguh niat, tuntut ilmu, tinggalkan kesenangan semu, semangat berjuang dengan padu, wujudkan negara maju. Udah nanti nyanyikan sendiri. Ya. Nah itu kan, apakah itu dianggap dosa? Oh itu membuat kita semangat kok, ya kan? Nah makanya tadi itu benar Rasulullah itu luar biasa. Maka saya menemukan referensi itu, waduh canggih sekali. Nabi Muhammad kemudian menasehati Abu Bakar, nggak usah dilarang. Jangan sampai orang-orang Yahudi menganggap agama kita ini adalah agama yang sempit. Makanya gini loh ya, saya selalu berpesan pada kalian. Kalian ini membaca Al-Quran nomor 1. Tapi jangan salah bahwa kalian juga harus membaca referensi-referensi Barat agar orang tahu bahwa kalian tidak hanya membaca Al-Quran. Nanti orang ngeledek juga, yang kamu ketahui tentang Al-Quran aja gitu. Gak ngerti kamu referensi Barat. Nah kalian harus ngerti referensi Barat. Kalian harus ngerti referensi dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kalian bisa membandingkan mana paradigma dari Allah, mana paradigma dari Barat, dan mana yang tidak sesuai. Begitu. Nah yang tidak sesuai itulah yang harus kita betulkan. Ini gak benar nih. Begitu. Ya. Ya, kemudian kita ngomong yang serius, ya. Tapi ya kadang-kadang kita harus tadi itu mengformulasikan keseriusan itu di dalam tangga-tangga nada, gitu, biar bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. Paham ya? Jadi tadi itu alat musik berarti arti hukumnya apa? Tergantung. Sama dengan buku hukumnya apa? Nih, buku mana nih yang haram nih? Yang mana tuh? Solmen itu. Ya kalau kembali ke masa depan, karya Bang Aziz. Nah, kalau pelangi cipta di planet Nuhu, haram apa halal? Haram. Oh, gitu kan? Tergantung buku itu mengarahkan kemana. Begitu. Ya dua itu tadi itu. Harta itu halal apa haram? Kalau tadi kan pengusaha tadi kan, tergantung. Kalau harta itu membuat kalian menjadi dekat pada Allah, digunakan untuk sedekah, digunakan untuk ibadah, nah itu malah harta yang penting. Tapi kalau jadi harta yang melalaikan, itu adalah harta yang haram jadinya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi begitu. Oh gitu. Makanya memahami semua ini harus komprehensif. Perempuan ini halal apa haram? Hah? Halal apa haram? Ya tergantung, ya kan? Wong kamu menikah aja, menikah itu hukumnya apa? Hukum aslinya wajib. Hukum aslinya adalah boleh, mubah, kemudian jadi sunnah kalau mengikuti Nabi Muhammad, loh gitu. Kemudian bisa jadi wajib kalau nggak bisa menahan dirimu, ya kan? Lihat ini, nggak bisa menahan diri, nikahi, kan jadi begitu. Nah kemudian jadi
haram kalau kamu bertujuan tidak baik, mau menikahi aulia tapi wah ini mau balas dendam misalnya gitu. Ya. Awas dulu pernah nolak saya, maka mau saya sakiti dia. Nah, untuk menyakiti itu adalah haram. Kan gitu ya. Jadi melihatnya jadi komprehensif gitu loh kita ini. Nah, ini kita harus berbeda ya, berbeda dengan paradigma yang komprehensif. Nah, berbedanya jadi berbeda yang terbaik ya. Cukup dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.